Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan tema Perkembangan Kreativitas dan Bakat Khusus Remaja. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kristina Widya Andini dengan NIM 22101162200016. Perkenalkan, nama saya Rini Rahmawati dengan NIM 22101163200002. Perkenalkan, nama saya Wahdatun Nikmah dengan NIM 22101162200014. Perkenalkan, nama saya Sabrina Aulia dengan NIM 221061200006. Untuk mempersingkat waktu, izinkan kami memaparkan rumusan masalah. Yang pertama, pengertian kreativitas, dan yang kedua, pengertian bakat. Yang ketiga, bagaimana cara mengembangkan kreativitas dan bakat pada remaja. Yang keempat, mengapa kreativitas dan bakat penting untuk dikembangkan dalam diri remaja. Yang kelima, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan kreativitas dan bakat pada remaja. Saya akan menjelaskan rumusan masalah yang pertama, yaitu pengertian kreativitas. 1. Pengertian kreativitas. Kreativitas merupakan salah satu istilah yang sering digunakan meskipun merupakan istilah yang teks ambiguous dalam penelitian psikologi masa kini. Ia bahkan lebih taksa lagi dan sering digunakan dengan bebas di kalangan orang awam. Untuk memahami arti istilah kreativitas seperti yang digunakan para psikolog, pengkajian pengertian istilah ini yang populer dan umum akan membantu memperlihatkan apa yang tidak benar atau hanya benar sebagian dalam berbagai bentuk yang berbeda ini, dan mengapa para psikolog telah memilih definisi istilah seperti yang sekarang lazim di kalangan mereka. Menurut Munandar 2019, pendapat bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk memberikan ide-ide baru dan menerapkan dalam pemecahan masalah. Kreativitas berkaitan dengan kemampuan untuk membuat, mengorganisasikan, menemukan bentuk baru dan atau menghasilkan sesuatu melalui keterampilan imajinatif. Ini berarti kreativitas terkait dengan pengalaman mengekspresikan dan mengaktualisasikan identitas individu dalam bentuk yang terintegrasi dalam hubungan dengan diri sendiri, dengan alam, dan orang lain. Menurut Mas Ganti 2016, kreativitas adalah kemampuan memiliki seseorang untuk menghasilkan suatu ide atau produk yang baru atau asli yang memiliki nilai kegunaan, di mana hasil gagasan produk diperoleh melalui proses aktivitas imajinatif atau sintesis pemikiran yang hasilnya tidak hanya ringkasan, tetapi mencakup pembentukan pola baru dan kombinasi informasi yang diperoleh dari pengalaman sebelumnya. Terdapat sedikit bukti tentang kesahihan konsep kreativitas yang populer ini. Sekarang telah diketahui bahwa semua kreativitas mempunyai tujuan, walaupun tujuan itu mungkin tidak lebih dari kesenangan langsung yang diperoleh orang itu dari berbagai kegiatan. Konsep kreativitas pertama yang populer menyatakan bahwa apa saja yang diciptakan selalu baru dan berbeda dari yang telah ada dan karenanya unik. Terdapat banyak bukti bahwa konsep ini tidak benar atau hanya benar sebagian. Diakui bahwa semua kreativitas mengacu gabungan dari gagasan atau produk lama ke dalam bentuk baru. Tetapi yang lama merupakan dasar bagi yang baru. Pelukis yang menghasilkan warna merah, yang baru menggunakan warna lama, seperti halnya anaknya menciptakan dunia impian dan menggunakan suasana dan pengalaman dari kehidupan sehari-hari atau media massa. Selanjutnya, keunikan merupakan prestasi yang sifatnya pribadi
namun belum tentu merupakan prestasi yang universal. Sebagian contoh, orang dapat menjadi kreatif bila mereka menghasilkan sesuatu yang belum pernah mereka hasilkan sebelumnya, walaupun hal itu sudah pernah dihasilkan dalam bentuk yang hampir sama atau bahkan sangat serupa oleh orang lain. Konsep kedua dari kreativitas adalah bahwa ia merupakan proses mental yang unik, suatu proses yang semata-mata dilakukan untuk menghasilkan sesuatu yang baru, berbeda dan orisinal. Sebaliknya, kreativitas mencakup jenis pemikiran spesifik yang disebut Guilford, pemikiran berbeda. Divergent thinking. Menurut Guilford, pemikiran berbeda menyimpang dari jalan yang telah dirintis sebelumnya dan mencari variasi. Ya, walaupun apa yang jelas dan nyata, mempertimbangkan beberapa jawab yang mungkin ada untuk suatu masalah. Bukan hanya suatu penyelesaian yang benar. Hal ini berbeda dari pemikiran selaras convergent thinking yang mengikuti jalur konvensional, di mana pemikiran menggunakan informasi yang tersedia untuk sampai pada kesimpulan yang mengarah ke satu jawaban yang benar, sebuah jawaban yang serupa dengan akan diucapkan orang lain. Konsep ketiga, kreativitas seringkali dianggap sinonim dengan kecerdasan tinggi. Keyakinan ini telah diperkuat dengan kenyataan bahwa orang dengan IQ yang sangat tinggi disebut jenius, istilah yang oleh orang awam disamakan dengan kreativitas. Hanya sedikit bukti yang menunjukkan bahwa kecerdasan tinggi dan kreativitas tinggi selalu berjalan seiring. Sebaliknya, kreativitas hanyalah salah satu aspek kecerdasan sebagian kolega ingatan atau penalaran. Konsep keempat yaitu spesifik, kejeniusan yang diwariskan pada seseorang yang tidak ada kaitannya dengan belajar atau lingkungan, menyatakan bahwa orang kaitannya dengan belajar atau lingkungan menyatakan bahwa orang kreatif merupakan sarana. Konsep ini menyatakan bahwa mereka tidak berperan dalam perilaku kreatif mereka, kecuali untuk mengungkapkan suatu ciri bawaan dalam tindakan yang jelas yang tidak berkaitan dengan pengalaman dan keputusan sendiri. Sebaliknya, terdapat bukti bahwa jika orang ingin kreatif, mereka memerlukan pengetahuan yang diterima sebelum mereka dapat menggunakannya dengan cara yang baru dan orisinal. Konsep kelima, kreativitas umumnya dianggap sinonim dengan imajinasi dan fantasi yang karenanya merupakan bentuk permainan mental. Goldner telah mengatakan bahwa kreativitas merupakan kegiatan otak yang teratur, komprehensif, dan imajinatif menuju suatu hasil yang orisinal. Jadi ia lebih inovatif daripada produktif. Konsep keenam yang populer adalah bahwa semua orang umumnya terbagi dalam dua kelompok besar, penurut dan pencipta. Penurut conformers melakukan apa yang diharapkan dari mereka tanpa mengganggu atau menyulitkan orang lain. Sebaliknya, pencipta creators menyertakan gagasan orisinal, titik pandang yang berbeda, atau cara baru menangani masalah dan menghadapinya. Mereka tidak mengikuti jalan yang banyak ditempuh dan adakala menjadi unsur pengganggu dalam kelompok sosial. Tingkat gangguan dan penerimaan mereka bergantung pada seberapa jauh mereka menyimpang dari jalan yang lazim ditempuh kebanyakan orang. Yang kedua, pengertian bakat khusus. Bakat merupakan kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih. Pada dasarnya, setiap manusia memiliki bakat pada suatu bidang tertentu dengan kualitas yang berbeda-beda. Bakat yang dimiliki oleh seseorang dalam bidang tertentu memungkinkannya capai prestasi pada bidang ini. Untuk itu diperlukan adanya latihan, pengetahuan, dorongan asosiasi dan moral, social and moral support, dari lingkungan yang terdekat. Bakat yang ada bersifat akademik dan non-akademik. Bersifat akademik berhubungan dengan pelajaran dan bersifat non-akademik berhubungan dengan bakat dalam bidang sosial, seni,
olahraga, serta kepemimpinan. Menurut Asrori, 2012 menyatakan bakat, aptitude, mengandung arti kemampuan bawaan yang merupakan potential ability yang masih terus dikembangkan dan dilatih lebih lanjut. Karena potensinya atau masih bersifat laten, talenta merupakan potensi yang masih memerlukan upaya pembinaan dan pelatihan yang serius dan sistematis agar dapat diwujudkan. Menurut Juliana, 2021, bakat khusus adalah kemampuan individu yang ada dalam diri individu untuk memperoleh pelatihan atau beberapa tanggapan seperti pengetahuan, keterampilan, dan serangkaian tanggapan yaitu kemampuan berbicara, musik, berhitung, latihan, dan sebagainya. Adanya bakat khusus yang dimiliki oleh individu memang sangat membantu dalam meningkatkan hasil belajarnya di sekolah. Begitu pula individu yang memiliki bakat khusus yang tidak dikembangkan dan dilatih secara optimal sehingga pada akhirnya tidak memberikan hasil yang memuaskan bagi setiap individu. Menurut Munandar, 2019 mengklasifikasikan bakat khusus menjadi 5 bagian, yaitu bakat akademik khusus, bakat kreatif produktif, bakat estetika atau seni, bakat kinestik atau psikomotorik, dan bakat sosial. Adanya bakat khusus yang dimiliki siswa sangat membantu dalam meningkatkan hasil belajarnya di sekolah. Siswa yang memiliki bakat khusus namun tidak dikembangkan dan dilatih secara optimal baik oleh guru maupun siswa itu sendiri, pada akhirnya jelas tidak memberikan pengaruh positif terhadap hasil belajar siswa tersebut. Rumusan masalah ketiga, cara mengembangkan kreativitas dan bakat khusus remaja. Mengingat pentingnya kreativitas, penulis telah melakukan penelitian dan mencari sumber-sumber informasi tentang cara mengembangkan kreativitas remaja, terutama pelajar melalui pertama, bidang seni. Salah satunya adalah melalui lomba cipta seni dan budaya. Lomba cipta seni dan budaya adalah salah satu cara untuk menggali potensi kreativitas remaja sebagai pria gambar, bernyanyi, membuat karya tangan yang layak, ekonomis yang tinggi. Melalui lomba belajar dapat memperoleh manfaat berupa pengalaman dan identitas kemampuan dirinya sendiri. Terdapat juga tujuan dalam pelaksanaan lomba ini, yaitu memberikan kesempatan bagi remaja dalam berekspresi hati-hati tanpa ada larangan, memberikan dampak positif bagi perkembangan mental anak melalui kegiatan alam. Remaja dalam kegiatan alam yang diminta mengeluarkan kreativitasnya agar terjalin kerjasama yang hebat dalam kelompoknya seperti tenda, membuat tali simpul, dan membagi tugas yang rata antar individu dalam suatu kelompok. Yang kedua, bidang agama. Salah satu kegiatan stimulasi yang dilakukan untuk meningkatkan kreativitas nilai agama dan akhlak remaja adalah khataman Al-Quran. Meningkatkan kemampuan nilai-nilai agama dan akhlak remaja, aspek yang dikembangkan antara lain, remaja dapat membaca Al-Quran dan remaja mengenal huruf hijaiyah. Hasil yang diharapkan dalam upaya mengembangkan kreativitas remaja antara lain, anak dapat mengenal Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Dapat membaca Al-Quran sekalipun belum lancar tajwid. Secara kognitif, remaja sudah bisa menghafal ayat-ayat pendek dan masih banyak lagi sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga yaitu bidang olahraga. Salah satu kegiatan yang dapat mengembangkan bakat khusus remaja adalah olahraga. Misalnya mengikuti lomba olahraga sesuai bakat khusus yang ada pada diri remaja seperti lomba bola basket, sepak bola, bola voli, berenang, dan lain-lain. Manfaat yang didapat oleh remaja yaitu dapat meningkatkan bakatnya, mempunyai jasmana yang baik dan sehat, mengurangi stres, mengisi waktu yang kosong, dan masih banyak lagi. Yang keempat, bidang akademik. Salah satu kegiatan yang dapat mengembangkan kreativitas dan bakat khusus remaja adalah akademik. Misalnya mengikuti lomba sains dan melakukan eksperimen sains atau melakukan penelitian baik sains maupun sosial. Manfaat yang didapatkan yaitu meningkatkan kreativitas, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, dapat menambah pengalaman baru, menambah prestasi, menjadi orang yang gigih, menjadi orang yang selalu berusaha, dan masih banyak lagi. Yang kelima, bidang sosial. Salah satu yang dapat mengembangkan kreativitas dan bakat khusus remaja adalah sosial. Misalnya mengikuti organisasi atau volunteer, memiliki bakat public speaking, dan masih banyak lagi.
Manfaat yang didapat adalah dapat meningkatkan kreativitas dan bakat pada remaja, melatih kedisiplinan, kepemimpinan, dan mengembangkan keberanian, berbagi manfaat di lingkungan sosial, dan mendapatkan koneksi baru. Saya akan memaparkan rumusan masalah yang keempat, yaitu mengapa kreativitas dan bakat penting untuk dikembangkan dalam diri remaja. Menurut Munandar 2019, kreativitas penting bagi kehidupan manusia. Berikut adalah beberapa manfaat kreativitas. A. Dengan berkreasi, orang dapat mewujudkan dirinya dan perwujudan diri tersebut merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam hidup manusia. B. Berpikir kreatif sebagai kemampuan melihat sebagai kemungkinan penyelesaian masalah kurang mendapat perhatian dalam pendidikan formal. C. Sibuk berkreatif bukan hanya menghasilkan manfaat, tetapi juga memberikan kepuasan kepada individu tersebut. D. Kreativitaslah yang memungkinkan manusia meningkatkan kualitas hidupnya. Sikap dan perilaku kreatif perlu dipupuk sejak dini, agar anak didik kelak tidak hanya menjadi konsumen pengetahuan, tetapi mampu menghasilkan pengetahuan baru. Tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi mampu menciptakan pekerjaan baru. Sedangkan menurut Mas Ganti DKK 2016, kreativitas memiliki manfaat besar bagi kehidupan remaja di masa depan. Karena dalam jiwa remaja kreatif memiliki nilai kreativitas, yaitu A. Kreativitas memberi remaja kesenangan dan kepuasan pribadi yang luar biasa. Imbalan yang dimiliki berpengaruh nyata terhadap perkembangan kepribadiannya. Sebagai contoh, tidak ada yang bisa memberi remaja rasa kepuasan yang lebih besar daripada membuat sesuatu sendiri. Dan tidak ada yang mengurangi harga dirinya lebih dari kritik atau ejaan penciptaan atau pertanyaan tentang seperti apa bentuknya yang dia buat. B. Menjadi kreatif penting bagi remaja untuk menambahkan bumbu kepermainan pusat kegiatan hidup mereka. Jika kreativitas dapat membuat permainan menjadi menyenangkan, mereka akan melakukannya merasa senang dan puas. Ini pada gilirannya akan mendorong penyesuaian pribadi dan sosial yang baik. C. Prestasi adalah yang terpenting dalam penyesuaian mereka terhadap kehidupan. Kreativitas membantu mereka untuk mencapai kesuksesan di bidang yang penting bagi mereka dan dipandang baik oleh yang berarti baginya, akan menjadi sumber kepuasan ego yang besar. D. Nilai kreativitas itu penting dan sering yang terlupakan adalah kepemimpinan. Di setiap tingkat usia kepemimpinan harus menyumbangkan sesuatu kepada kelompok yang penting bagi anggota kelompok. Kontribusi dapat berupa proposal untuk kegiatan bermain yang baru dan berbeda atau berupa saran mengenai bagaimana dengan tanggung jawab khusus terhadap kelompok. Menurut Susanto 2014 mengungkapkan tentang manfaat kreativitas bagi anak, yaitu kreativitas yang memungkinkan manusia meningkatkan kualitas hidupnya. Di era pembangunan tidak dapat dipungkiri bahwa kesejahteraan dan kejayaan masyarakat dan negara bergantung pada kontribusi kreatif, berupa ide-ide baru, penemuan baru, dan teknologi baru dari anggota masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, perlu ditumbuhkan sikap dan perilaku kreatif sejak dini, sehingga nantinya siswa tidak hanya menjadi konsumen pengetahuan baru dan pencari pekerja, namun menciptakan lapangan kerja baru wira swasta. Selanjutnya, yang kelima, faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengembangan kreativitas dan bakat khusus remaja. 1. Faktor pendukung. Kreativitas adalah potensi seseorang yang bisa dikembangkan. Dalam mengembangkan kreativitas anak, ada beberapa hal faktor pendukung sebagai berikut. A. Faktor internal individu. Artinya, faktor yang berasal dari dalam diri individu yang dapat mempengaruhi kreativitas antara lain: 1. Keterbukaan terhadap pengalaman dan rangsangan eksternal dalam individu. 2. Keterbukaan terhadap pengalaman adalah kemampuan untuk menerima semua sumber informasi dari pengalaman hidupnya sendiri dengan menerimanya apa adanya, tanpa upaya mempertahankan apapun. Tanpa kelakuan untuk pengalaman-pengalaman ini,
Dengan demikian, individu-individu yang kreatif adalah individu yang mampu menerima perbedaan. 3. Evaluasi internal, yaitu kemampuan individu untuk menilai produk yang dihasilkan oleh ciptaan seseorang ditentukan oleh dirinya sendiri, bahkan karena kritik dan pujian dari orang lain. Meskipun individu tidak tertutup dari kemungkinan masukan dan kritik dari orang lain. 4. Kemampuan untuk bermain dan menjelajah unsur, bentuk, konsep, atau bentuk kombinasi baru dari hal-hal yang sudah ada. Menurut Hilyatul dan Rohmah 2020. B. Faktor eksternal atau lingkungan. Yang dapat mempengaruhi kreativitas individu adalah lingkungan budaya yang mengandung keamanan dan kebebasan psikologis. Peran kondisi lingkungan meliputi lingkungan dalam arti luas, yaitu masyarakat dan budaya. Budaya bisa berkembang kreativitas jika budaya memberikan kesempatan yang adil untuk pengembangan potensi kreativitas anggota masyarakat. Ada budaya kreativigenik, yaitu budaya yang membina dan mengembangkan kreativitas masyarakat, antara lain 1. Tersedianya sarana budaya, misalnya ada peralatan, bahan, dan media. 2. Adanya keterbukaan terhadap rangsangan budaya untuk semua masyarakat. 3. Menekankan pada menjadi dan bukan sekedar menjadi, artinya tidak menekankan pentingnya saat ini melainkan berorientasi masa depan. 4. Memberikan kebebasan kepada semua warga negara tanpa diskriminasi, terutama jenis kelamin. 5. Adanya kebebasan setelah mengalami tekanan dan penumpasan, artinya setelah kemerdekaan diperoleh dan kebebasan dapat dinikmati. 6. Keterbukaan terhadap rangsangan budaya yang berbeda. 7. Adanya toleransi terhadap perbedaan pandangan. 8. Ada interaksi antara individu yang sukses. 9. Adanya intensif dan penghargaan untuk karya kreatif menurut Adi pada 2020. 2. Faktor penghambat. Dalam mengembangkan kreativitas, seseorang remaja dapat mengalami berbagai rintangan yang dapat merusak bahkan membunuh kreativitas. Hambatannya adalah A. Evaluasi. Salah satu syarat untuk menumbuhkan kreativitas konstruktif adalah bahwa pendidikan tidak memberikan evaluasi, atau setidaknya jangan tunda memberikan evaluasi saat anak sibuk berkreasi. Bahkan mengharapkan untuk dievaluasi akan menurunkan kreativitas anak. Menurut Munandar pada tahun 2019. Maka setiap kritik atau penilaian positif, meskipun dalam bentuk pujian, akan dapat membuat anak kurang kreatif. Jika pujian berfokus pada harapan, itu akan dinilai. Sebagai contoh, guru memberikan evaluasi berupa angka dan tidak memberikan penjelasan dan umpan balik positif. B. Hadiah. Kebanyakan orang percaya bahwa memberi hadiah akan meningkatkan atau memperbaiki perilaku. Ternyata bukan itu masalahnya. Hadiah penghargaan dapat merusak motivasi instrik dan membunuh kreativitas. Cukup banyak penelitian menunjukkan bahwa jika perhatian anak terfokus untuk mendapatkan hadiah sebagai alasan untuk melakukan sesuatu, maka motivasi dan kreativitas instrik mereka akan menurun, menurut Munandar pada tahun 2019. C. Kompetisi. Kompetisi lebih kompleks daripada memberikan evaluasi atau penghargaan terpisah. Karena kompetisi mencakup keduanya. Biasanya kompetisi terjadi ketika anak-anak merasa bahwa pekerjaan mereka akan dihakimi hasil karya siswi lain dan yang terbaik akan mendapatkan hadiah. Ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan sayangnya bisa mematikan kreativitas. Misalnya dalam bentuk konteks dengan imbalan kerja yang terbaik. Maka hal ini menimbulkan persaingan antar siswa dan siswa akan mulai membandingkan dirinya dengan siswa lain. D. Lingkungan yang membatasi. Belajar dan kreativitas tidak dapat ditingkatkan dengan paksa. Sebagai seorang anak, ia memiliki pengalaman sekolah yang luar biasa, menekankan disiplin dan menghafal saja. Dia selalu diberitahu apa yang harus dipelajari, bagaimana mempelajarinya, dan kapan ujiannya harus bisa mengulangnya dengan tepat. Sebuah pengalaman yang baginya sangat menyakitkan dan membuatnya kehilangan minat dan sains.
menurut Munandar pada tahun 2019. Misalnya, anak tidak diberi kesempatan untuk menggambar berbagai jenis tanaman yang mereka sukai, dan selalu guru yang menentukan jenis tanaman apa yang harus digambar anak itu. Kesimpulan, kreativitas adalah kemampuan untuk memberikan ide-ide baru dan menerapkannya dalam pemecahan masalah. Kreativitas berkaitan dengan kemampuan untuk menciptakan, mengorganisasikan, menemukan bentuk baru atau menghasilkan sesuatu melalui keterampilan imajinatif. Artinya, kreativitas berkaitan dengan pengalaman mengungkapkan dan mengaktualisasikan identitas individu dalam bentuk yang terintegrasi dalam hubungan dengan diri sendiri, dengan alam dan orang lain. Bahkan, aptitude mengandung arti kemampuan bawaan yang merupakan potensi atau potential ability yang masih terus dikembangkan dan dilatih lebih lanjut karena potensinya atau masih bersifat laten. Talenta merupakan potensi yang masih memerlukan upaya pembinaan dan pelatihan yang serius dan sistematis agar dapat diwujudkan. Dari presentasi tadi dapat disimpulkan penting bagi kita untuk mengembangkan bakat dan kreativitas, dan tentu kita semua berharap dapat mengasah kemampuan ini terus-menerus. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.